Seperti yang kita ketahui, OUVR adalah pengaman yang dapat mengamankan peralatan listrik dari perubahan tegangan, baik tegangan drop atau over. Perlu diketahui juga, peralatan instalasi memiliki batas maksimum dan batas minimum. Jika melebihi nilai maksimum atau minimum batas kerja operasinya, peralatan tersebut dapat rusak. Maka dari itu, kita membutuhkan OUVR dalam memasang instalasi. Biasanya OVR digunakan sebagai pengaman gangguan fasa ke tanah pada jaringan yang disuplai dari trafo tenaga di mana titik netralnya ditanahkan tinggi atau mengambang. Selain itu, OUVR juga digunakan sebagai pengaman gangguan fasa ke tanah stator generator di mana titik netral generator ditanahkan lewat trafo distribusi. Sudah tahukah teman-teman bagaimana cara kerja OVR? Ya, OVR bekerja dengan elektromagnetik. OVR bekerja apabila kumparan utama diberi tegangan yang melewati tegangan settingan pada transformator, maka akan timbul arus, dan apabila arus ini melampaui besarnya dari yang ditentukan akan timbul torsi pada piringan atau disk. Maka piringan ini akan berputar sampai kontaknya menutup. Nah, sekian penjelasan mengenai OVR. Kemudian kami akan menjelaskan bagian-bagian dari OVR dan cara kerja OVR. Saya akan menjelaskan pengaman tegangan lebih atau pengaman over voltage. Di sini kita mempunyai RCU. Jadi kontrol ini digunakan untuk memproteksi atau sebagai pengaman over voltage dan under voltage. Namun dia hanya bisa digunakan salah satu option pilihannya. Mau pilih yang over voltage yang diproteksi atau under voltage yang diproteksi. Jadi ini salah satu kelemahannya. Untuk sumbernya sendiri ada 230 untuk di terminal nomor 1 dan terminal nomor 2. Sedangkan 4, 6, 8 merupakan anak kontak. Jadi anak kontak NO dan NC. Nomor 4 ini common-nya, nomor 6 NC-nya, nomor 8 adalah NO-nya. Dan selanjutnya untuk nomor 3, 5 dan 7 jadi tegangan yang kita monitor itu harus masuk ke positifnya ke 3, negatifnya ke 5. Nah, apabila tegangan yang kita monitor itu lebih dari 100 sampai 500 volt, berarti yang positif atau pasaknya masuk ke nomor 3. Setelah itu yang negatif masuk ke nomor 5 dan dikapal ke nomor 7 atau di jumper. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari OVR. Untuk threshold, kita setting pada saat terjadi over voltage atau under voltage. Sedangkan hysteresis adalah persentase toleransi besarnya tegangan dari UR, baik itu tegangan lebih ataupun tegangan turun atau drop tegangan. Dan di sini tertulis memo on dan off. Apabila diposisikan off, maka pada saat tegangan normal kembali, dia akan auto reset. Namun apabila diposisikan ke on, apabila terjadi fault, maka tidak auto reset. Selanjutnya, UR ini untuk mengatur besaran tegangan yang akan diproteksi. Apabila kita memproteksi over voltage, maka diarahkan ke atas. Sedangkan apabila kita memproteksi under voltage, maka ditekan ke bawah. Dan ini lampu indikator power, sedangkan yang ini lampu indikator volt. Dan di sini ada screw untuk adjuster, T dalam kurung S untuk mengatur waktu. Saya akan menjelaskan cara kerja OVR. Jadi telah dijelaskan pada sebelumnya
pada rangkaian yang di atas. Rangkaian ini untuk memonitor tegangan sumber 10 sampai 100 volt AC atau DC, sedangkan yang di bawah untuk memonitor tegangan 50 sampai 500 volt AC atau DC. Di sini ada suatu rangkaian untuk pengamanan perumahan, yaitu yang bersumber 220 volt. Di sini ada MCB, di sini ada over voltage relay, di sini ada lampunya. Di sini ada kabel berwarna hitam. Ini adalah input IRCU. Dan di sini ada kabel yang berwarna kuning hijau, bisa kita lihat di sini, yaitu netral. Kemudian untuk yang di nomor 3 yaitu kabel pasa. Kemudian di sini ada kabel yang berwarna abu-abu, ini kabel negatif. Ini nomor 5 harus dikabel ke nomor 7. Oke, kemudian sama seperti penjelasan sebelumnya, apabila kita ingin mengatur over voltage-nya, kita tekan switch ke on, kemudian kita putar threshold searah jarum jam sampai mentok. Kemudian kita putar kembali berlawanan jarum jam sampai terjadinya volt. Nah, terjadinya volt ini indikasi bahwa OVR ini telah mendeteksi bahwa tegangan OVR sama dengan tegangan yang terbaca di sini. Nah, kemudian apabila kita putar kembali, maka tegangan yang terbaca akan turun, yaitu atau menjadi drop tegangan. Maka lampu di sini akan mati. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai over voltage relay. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun tutur kata kami dalam menjelaskan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.